Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, tanggal 6 Juni itu sesuai dengan kalender ya, itu adalah hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Nah, ini banyak yang berpendapat macam-macam, Pak. Pendapat yang pertama, tidak boleh 2 khutbah pada satu hari. Yang satu lagi mengatakan boleh, tidak ada masalah. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana? Boleh. Alasannya? Oh, sama-sama wajib. Nah, ini berbeda pendapat, Pak, berdasarkan hadis. Begini bunyi hadisnya. Qad ijtama'a fi yaumikum idain. Telah berkumpul pada hari kamu 2 hari raya. Itu maksudnya adalah Jumat dan Id. Nah, paman sya'a ajza'ahu minal jum'ah mujamma'un. Hadisnya bunyi begitu. Jadi dari sinilah orang berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, saya terjemahkan hadisnya dulu. Ya, hadisnya bunyi gini. Sungguh berkumpul dalam hari kamu 2 hari raya. Maksudnya Jumat dan Id. Nah, siapa yang mendakit salah satu dari keduanya, maka dia boleh tidak berjumat. Berarti dia sholat Id. Fa inna mujamma'un. Sedangkan kami melaksanakan Jumat. Itu hadis Rasulullah. Jadi menurut Imam Syafi'i, hadis ini paham begini. Boleh orang tidak Jumat kalau seandainya dia sudah Id di awalnya. Itu berlaku untuk orang yang ada di pedalaman atau badui atau pelosok. Kenapa? Karena akan kesulitan bagi mereka paginya poi, pulang balik, poi pulau balik. Itu yang menyebabkan muskilah, kesulitan. Maka bagi kondisi semacam itu boleh dia hanya Id saja, tak sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur. Ya. Tapi bagi orang yang tidak memiliki alasan pedalaman atau kesulitan semacam kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak ada alasannya untuk tidak sholat Jumat. Nah, itu alasannya. Jadi dia wajib Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kemarin beredar juga isu kan tidak boleh khutbah 2 khutbah dalam satu hari itu katanya kan. Dan itu dibuat Ustaz di sana ya kan. Nah, itu hadisnya seperti tadi, itu persoalan dari hadisnya. Nah, terus yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, sholat Id itu hukumnya apa? Sunnah wajibah, dia di bawah wajib. Tapi kalau sholat Jumat hukumnya itu apa? Wajib bagi siapa? Nah, bagi ibu enggak kan? Tapi hukum sholat Id itu adalah sunnah wajibah bagi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, yang balik berakal. Nah, seterusnya. Tapi kalau sholat Jumat dia hanya wajib untuk
laki-laki Islam balik berakal mukim sehat, ya, ikut syarat wajibnya Pak. Islam balik berakal, laki-laki sehat, mukim. Nah, keluarlah dari sehat tadi orang yang sakit. Jadi kalau dia sakit Pak, tidak wajib dia untuk berjumat. Ya, sakit itu tidak ada penjelasan. Yang penting sakit ketika dia berjalan. Kan aneh Bapak dan Ibu sekalian, dihantar, disusahkan orang pergi Jumat itu, ya kan ada kan. Nah, itu tidak punya kewajiban Pak, ya. Ada orang yang musafir, orang musafir itu dengan jarak itu dia tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia berjumat, Jumatnya tetap sah, gitu Pak ya. Kalau dia tidak pergi, dia tidak wajib, tapi dia mengganti dengan sholat zuhur. Nah, terus bagi ibu-ibu, dia tidak punya kewajiban untuk Jumat karena syarat wajib tadi apa laki. Tapi ada ibu-ibu yang mau Jumat, itu boleh Pak. Boleh dia pergi Jumat, ibu-ibu, maka di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu itu tempat ibu-ibu disediakan. Ya, disediakan, disitulah tempat ibu-ibu. Tapi yang wajib bagi mereka adalah sholat zuhur. Nah, baru duduk persoalannya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi begitulah mudahnya agama itu untuk dijalankan. Tapi kalau dia tidak ngerti, kita tak paham dengan agama di Bapak dan Ibu sekalian, maka berat rasanya untuk beragama itu. Menjalankan ibadah itu sangat mudah. Ibadah ini ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu satu. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang mau sampaikan begini. Idul Adha itu sangat erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, ada doanya begini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya, yang saya garis bawah itu adalah wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami ibadah kami. Maka ibadah yang dilakukan pada Idul Adha ini Bapak dan Ibu sekalian itu erat kaitannya dengan Ibrahim dan keluarganya. Ya, manasikana, manasik bahasa kitanya. Manasik itu bukan haji aja Pak. Manasik itu adalah ibadah. Nusuki, tahu? Inna sholati, itu dia. Nusuki itu mufrad, tapi manasik itu adalah bahasanya sama Pak. Nusuki itu sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku. Nah, nusuki itu jamaknya taksirnya manasik. Nah, kan orang lebih identik mengatakan manasik itu hanya haji aja kan. Manasik itu adalah contoh ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim. Perlihatkanlah kepada kami, nanti ibadah ini akan ditiru oleh orang-orang sudah kami. Nah, itu manasik Pak. Ya. Jadi awak cenderung sekarang manasik haji kan, cuma satu aja manasiknya. Ya. Tapi manasik itu sesungguhnya ibadah-ibadah kami ini perlihatkan kepada mereka. Nah, apa contohnya Pak? Contoh nih ya, yang dicontohkan oleh Ibrahim nih. Yang pertama itu adalah, contohnya adalah dalam berhaji. Di antaranya adalah sa'i. Nah, ini kemarin orang banyak juga yang menyampaikan protes Pak. Sa'i ini adalah diambil kata sa'yun. Sa'yun itu apa? Ya, nawak lari bulan akan asal katanya wasa. Tengok dengan apa? Sa'i itu kan sa'yun artinya kan. Sa'a itu adalah berusaha Pak.
berusaha tapi dia tidak kencang larinya, tapi meyakinkan, itu namanya sa'i. Sa'a, ya, asal katanya gitu. Jadi sa'i itu dimulai daripada Nabi Ibrahim yang berdoa. Ya, apa doanya? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, hai Tuhan kami, inni askantu, saya meletakkan, askantu min zurriyati, dari keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi zi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, Pak. Gersang. Nah, siapa yang dia letakkan di situ? Yang diletakkan situ adalah istrinya. Siapa namanya? Hajar. Ya, Hajar dan Ismail dalam masih bayi. Ketika dia letakkan di situ tidak ada kehidupan, Pak. Tumbuh-tumbuhan pun tidak ada, jangankan manusia. Biwadin ghairi za'in inda baitikal muharram, di samping, di sisi rumahmu yang dihormati, yang dimuliakan. Nah, di mana tuh? Baitullah, Ka'bah, di sampingnya itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang membangun Ka'bah itu? Siapa yang bangun? Hah? Tapi dia sudah mengatakan tadi, mim inda baitikal muharram, itu rumahnya sudah ada. Nabi Adam yang bangun itu, Nabi Adam. Makanya disebut inna awwala baitim wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Awal rumah yang dibangun untuk manusia di Mekah itu, itulah betul apa nama Baitullah itu, Pak. Itu awal rumah yang bangun itu adalah Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu dia tidak membangun, tapi menaikkan pondasinya, Pak. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Hanya diangkat karena terendam kan, rendah dia, maka diangkat. Wa iz yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dua orang yang ngangkat kembali, namanya pondasi. Qawa'id itu kan pondasi, Pak. Pondasi daripada Masjidil Haram itu, Ka'bah itulah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika dia mengatakan saya letakkan di lembah yang tidak ada kehidupan, tapi di sisi rumahmu yang mulia. Lalu ketika itu kan tidak nampak, Pak, karena sudah apa namanya, sudah rusak yang namanya Ka'bah itu. Tidak tahu bentuknya model apa. Makanya Hajar itu bertanya kepada Ibrahim, wahai bang, oh bang, iko karena keinginanmu atau karena perintah Allah? Nah, iko karena keinginanmu atau karena perintah Allah. Jadi Ibrahim itu mengatakan haza amrullah, ini perintah Allah. Kalau sudah mengatakan perintah Allah, maka mereka sami'na wa ata'. Nah, kalau Hawa dikatakan perintah Allah, bekolah. Inyo sami'na wa ata', kami ikuti, tidak protes, Pak. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak baca salawat kan? Kama shallaita ala Ibrahim, apa artinya? Salah tuh, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Apa bedanya tuh, Pak? Kau sholat apa?
Nah, kan banyak yang orang tahu lah kan? Banyak Pak. Jangan disangka lah hebat satu halnya kan. Allahumma sholli. Ikut doa Pak. Allahumma sholli ya Allah, Allahumma kan? Allahumma sholli ya Allah, turunkanlah rahmat, anugerahkanlah rahmat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu ya. Habis sholat ada doanya itu kan? Wa ba'asu maqaman, doanya kan? Didoakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun dalam bentuk doa Pak, tapi dia akan kembali ke kita. Orang yang banyak mendoakan orang lain, maka sesungguhnya doa itu akan kembali kepada dia. Nah, apalagi yang didoakan itu adalah yang orang paling mulia Pak. Maka itulah sebabnya ada hadis Nabi mengatakan, man sholla alayya, siapa yang sholawat untukku ya sekali saja, maka akan dibalas. Itu kuncinya Pak, dibalas oleh Allah dengan 10 kali, dihapuskan dosanya 10 macam, diangkat derajatnya 10 ting. Itu berlaku Pak, siapa yang mendoakan. Makanya berdoa, jangan lupa mendoakan orang lain, saudara-saudara kita ketika berdoa Pak. Kalau berdoa hanya untuk diri kita, itu namanya egois. Doakan pula yang lain Pak. Minimal doakan ibu bapak kita. Ya. Ibu bapak kita berapa kali kita doakan? Tanya dulu. Kita ini tidak akan ada karena tanpa ibu bapak kita. Berapa kali kita doakan? Hah? Tiap hari. Dalam sehari itu 5 kali. Itu kece ulama itu anak durhaka katanya Pak. Cuma 5 kalinya. Kan durhaka namanya tuh. Padahal awal dari biayanya katanya ulama kan dia berkeringat menghidupkan awak Pak. Bahkan berdarah-darah dia melahirkan kita. Cuma dibalik 5 kalinya. Kan durhaka namanya Pak. Itu kece. Kamu nak mengecewakan kan ada ulama cobalah nak sampai 10 kali mendoakan orang tua tuh dalam habis sholat itu kan, itu belum berdarah-darah Pak. Dia udah berkeringat, berdarah-darah, luar biasa. Nggak minta apa-apa Pak, cuma doa. Maka perbanyaklah doa itu Bapak dan Ibu sekalian. Dia kembali ke kita. Ya, berdoa untuk orang lain, dia akan kembali kepada kita. Maka salawat tadi adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu adalah mendoakan Rasulullah. Nah, ya Allah, anugerahkanlah rahmatmu untuk Nabi kami Muhammad SAW. Kama sholaita, sekali Ibrahim, kama sholaita, sebagaimana engkau sudah merahmati Ibrahim dan keluarganya. Wala ali Ibrahim, yang keluarganya itu semuanya masuk Pak. Siapa yang masuk keluarganya itu? Wala alihi kan? Siapa? Semua keluarganya, keturunannya. Artinya tentu orang-orang yang soleh. Dari Ibrahim ke Bapak dan Ibu sekalian, keluarlah nabi-nabi yang banyak. Istrinya soleha, lahirlah Hajar dari Ismail dilahirkannya. Dari Sarah lahir namanya Ishak. Ishak Yakub. Yakub ini Bani Israel Pak gelarnya. Sampailah dia nanti kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu termasuk keluarga Ibrahim karena berdasarkan ranji itu jelas Pak. Wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Sama dengan surat dalam Al-Quran itu apa namanya? Itu keluarga Imran Pak. Bukan seorang Imran, keluarganya masuk semuanya di situ. Nah, jadi ternyata Nabi Ibrahim itu sudah diberkati di awal Pak. Jadi kama itu artinya kama sholaita, sebagaimana engkau sudah merahmati Ibrahim dan keluar. Dan itu sudah dijanjikan juga dalam ayat lain Pak. Apa janjinya? Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammaha
qala inni, diangkat langsung Pak. Qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min zurriyyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Nah, yang soleh-soleh dari Ibrahim itu dapat doa tadi Pak. Nah, itulah Ibrahim itu hebatnya. Jadi singkat cerita, kita kembali kepada Ibrahim tadi. Itulah bedanya Ibrahim ya. Dia sudah, keluarganya sudah diberkati Pak. Makanya ketika diletakkan Hajar itu, ini perintah Tuhan atau kemauan engkau? Apa jawab Hajar? Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Kalau perintah Allah, oke, yes, no problem. Apakah ketika dia tinggalkannya diberi bekal? Ternyata tidak Pak. Nggak diberi bekal. Nah, ditinggal begitu aja. Ya, paling-paling mungkin hari itu ya, tapi bekas itu akan habis Pak, habis dia. Ya, tinggal. Kemudian apa yang terjadi? Anak nangis. Itulah seorang ibu tuh baru sayang kepada anak ditunjukkannya Pak. Anak nangis karena haus, air tak ada. Ya, air tak ada. Lalu apa yang terjadi? Hajar itu sa'a. Nanti kalau Bapak sudah ke sana, yang sudah pernah itu nampak sa'a itu kan ada lampu hijau di atasnya kan? Lampu hijau itu mulai dari sa'a itu, A itu adalah berlari kecil, bukan berkencang. Tapi setelah itu dia berjalan. Nah, itu untuk apa dia lakukan itu? Dia mencari namanya sumber hidup. Bukan makanan yang dicari Pak, apa? Sumber hidup. Sumber kehidupan dari mana? Air. Itu sumber hidup. Kalau orang kurang makan Pak, dia paling-paling kurus. Tapi kalau orang kekurang air, dehidrasi, mati. Yang dia cari adalah sumber hidup Pak. Karena segala sesuatu itu adalah hidupnya dari air. Kita hidup dari mana? Mimma'in mahin, dari air juga Bapak dan Ibu sekalian. Tumbuh-tumbuhan itu dia tumbuh karena adanya air. Semua ini berasal daripada kulla syai'in khalaqahu mimma. Segala sesuatu itu diciptakan daripada air. Wa kana arsuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah itu di atas air. Jadi air itu adalah sumber hidup Pak. Yang dicari dalam sa'inya itu adalah sumber kehidupan. Maka sumber kehidupan itulah yang dicarinya dengan berjalan, berlari, kemudian dia berjalan. Tetapi perlu kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya proses usaha. Apakah dia berhasil menemukan air? Berhasil nggak dia? Tidak Pak. Dia tidak menemukan air. Hajar tak menemukan air. Tapi yang menyebabkan air keluar itulah min haitsu la yahtasib. Apakah Hajar itu mengira akan ada keluar air dari hentakan tumis Ismail? Ada nak mengira? Nah, itu maknanya min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan oleh Allah daripada tempat yang tak diduga. Yang penting itu adalah ada gerakan Pak, ada usaha. Bukan usaha itu yang membuahkan hasil, tapi karena Allah lah yang memberikan hasil. Itulah makna daripada sa'i itu sebenarnya Pak. Ya, kan bukan dari perjuangan Hajar kan? Dia hanya berusaha untuk cari air, lari 7 kali bolak-balik dia. Tapi yang bahkan terjadi, ternyata dari hentakan tumit Ismail itu keluarlah air. Kemudian dia berkata, apa katanya? Zamzami, zamzami, zamzami. Kemudian arti zamzami itu kumpul, 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 kumpul. Lalu itulah kemudian diberi nama dengan zamzam. Nah, itu sa'i itu Pak. Ya, yang dicari adalah sumber
hidup, dan sumber hidup itu sebenarnya dekat dengan kita. Sama dengan rezeki, Pak. Orang kenapa dia cari rezeki? Oh, luar biasa pontang-pantingnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Mintalah ke dia. Minta dulu Bapak dan Ibu sekalian, baru cari. Minta dulu dia kepada Allah Subhanahu, sumber hidup kan? Sumber kehidupan, asal semua hidup itu dari Allah. Minta dulu kepada Allah, usahalah. Pasti Allah akan memberikannya. Begitulah yang digambarkan dari sa'i itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Beda dengan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana? Karaju. Langsung cepat Pak. Padahal yang dicari itu rezeki. Sementara yang memberi rezeki itu siapa? Itu yang kita sembah sebelum itu. Kenapa kita tidak bisa berlama-lama meminta kepada dia sebelum kita untuk mencari kepada yang lain? Dekatlah kepada sumber rezekinya, maka pasti dia akan jamin rezeki kita. Tidak ada yang tidak, Pak. Maka itulah maknanya ayat nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi kamu dan mereka semuanya. Makanya konsep ayatnya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sekali-kali kau membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang jamin rezeki mereka dan kamu semuanya. Kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, tenang hidup ini. Nggak akan kesak-kerusuk. Jamin sebagaimana pembelajaran yang diambil daripada sa'i Nabi, sa'i dari Siti Hajar. Nah, saya ambil satu contoh. Nah, kemudian dari Ibrahim tadi lagi apa? Yang memang berat perintah Allah, Pak. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balaga ma'as sa'yu. Sa'i juga ya. Tatkala sampailah usia Ismail itu bisa berusaha, Pak, bisa bekerja. Kan sa'i itu bekerja deh, Pak. Ya. Falamma balagha masaya, tak kala sampai usia Ismail itu bisa berusaha bantu-bantu ayahnya gitu. Ya, sedang enak-enak lah gitu kan. Qala Ibrahim, qala inni ara fil manam. Ismail, saya melihat dalam mimpi. Apa yang lihat? Anni asbahuka fanzur maza taro. Saya melihat dalam mimpi, saya diperintahkan untuk membelihmu. Nah, saya potong dulu ayatnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini perintah Allah lewat mimpi. Wahyunya lewat mimpi. Sebenarnya wahyu itu bukan hanya satu-satunya lewat mimpi, Pak. Kalau kepada Nabi itu ada namanya Jibril datang langsung berbentuk manusia. Itu pernah ketika Jibril datang, kemudian dia berbentuk orang yang berpakaian pemuda tampan, berpakaian serba putih, syadidun. Dia sangat putih. Kemudian lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Kemudian ditanya, "Mahwal iman?" Dijawab oleh Nabi, rukun iman. Mahwal Islam? Dijawab dengan Islam. Mata sa'a, kemudian kapan hari kiamat itu? Maka barulah mengatakan as-sa'il a'lam minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, barulah ditunjukkan. Itu Jibril langsung ya, yang berbentuk makhluk manusia. Dia Jibril berubah. Nah, yang ketiga itu adalah dengan memasukkan langsung ke hati Rasulullah, Pak. Ya, yang keempat itu dari balik hijab, miwara hijab, dari balik hijab. Hijab itu ada tutup, kemudian bisa di situ sampaikan wahyu. Ya, tirai bahasa awalnya.
Dan yang berikutnya yang paling berat itu adalah ketika ada bunyi gemercik lonceng. Lonceng itu sangat keras, ya, sehingga apa? Mengganggu Rasulullah SAW. Maka itulah alasan orang yang menuduh Nabi itu penyakit ayan. Padahal dia dapat wahyu dalam bentuk bunyi lonceng yang sangat luar biasa. Kemudian dia akan berkeringat seolah-olah seperti orang yang pingsan lah gitu. Itu adalah wahyu yang paling berat, Pak. Nah, itu. Jadi, kalau kepada Nabi Ibrahim tadi perintahnya lewat mimpi. Nah, lewat mimpi, ketika dia mimpi hari yang pertama itu, dia pikir, ini benar enggak mimpi ini? Atau hanya sekedar permainan tidur? Maka berpikirlah dia. Maka hari itulah yang disebut dengan hari tarwiyah. Tarwiyah itu adalah pikir-pikir, Pak. Hari kedua pun demikian pula. Pikir-pikir juga dia. Baru hari yang ketiga, mimpi yang sama, maka disitulah dia hari Arafah. Arafah itu artinya kenal dengan penuh keyakinan. Maka disitulah disampaikan mimpi tadi kepada anaknya, Bapak dan Ibu sekalian. Hari Arafah nih, tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, tanggal 9. Maka di hari Arafah itu, karena dia sudah yakin mimpi ini disampaikanlah. Maka bagi orang berhaji, Arafah itu adalah wukuf, Pak, untuk mengenal jati dirinya. Artinya memastikan bahwa dia yakin dengan Allah gitu. Itulah Arafah. Makanya ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di Arafah itu di samping berzikir adalah muhasabah diri, Pak. Maka ketika orang berada di Arafah, ada namanya khutbah Arafah yang berangkat haji. Ada khutbahnya situ. Itu apa? Untuk evaluasi diri. Tapi bagi orang yang tidak berada di tanah suci melaksanakan haji, maka seperti kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka dianjurkanlah dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Apa pahalanya, Ustaz? Puasa Arafah ini pahalanya adalah diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu satu hari aja, Pak, ya. Luar biasa nilainya. Tetapi ingat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagi yang punya kesempatan lebih daripada itu, yang mau mendekatkan diri kepada Allah, ada ayatnya begini. Wal fajri walayalin ashrim, ya, demi fajar, walayalin apa? walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Kalau dia disebut malam, itu akan terbawalah siangnya, Pak. Jadi Allah bersumpah dengan malam yang 10, tapi yang dimaksudnya hari-hari yang 10. Hari yang 10 itulah yang ada pada bulan Zulhijjah. Hadis Nabi, hari yang paling baik dalam 1 tahun itu adalah hari-hari yang 10 itu. Ya, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Cuman bedanya Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sunatnya berpuasa, karena itu adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan bersumpah Allah dengan itu. Itulah hari-hari yang terbaik. Kemudian tanggal 10-nya kita disunatkan imsak, bukan puasa. Karena puasa itu adalah min tulu'il fajri ila gurubis syamsi, dari terbit terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian pada tanggal 10 pada saat hari raya itu namanya imsak, karena masuk juga di situ dengan walayalin ashir. Ini masuk kapan? Mulai dari terbit fajar sampai khatib selesai daripada khutbahnya.
Nah, itulah yang terbaik itu Bapak dan Ibu sekalian, yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menyimpang, tapi itu pembelajaran Pak untuk diingat. Habis waktunya. Enggak selesai dah tidur. Ya udah. Enggak selesai untuk yang korban tadi enggak selesai. Udahlah, ini aja dulu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Ada pertanyaan enggak? Itu Pak, tanya soal wanita yang sholat Jumat itu kan yang wajibnya Iya. Terus kalau kita ikut sholat Jumat tapi di rumah harus sholat Jumat lagi. Iya. Karena yang sunat tak bisa bayar yang wajib. Ya, dapat 2 pahalanya, Bu. Nah, ini ada kuis katanya. Kuisnya berapa? 7. Ibu-ibu 4, bapak-bapak 3. Apa nak ditanya? Awak pun pusing membuat soalannya kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu anak TK apa sama mereka. Ya, kalau begitu pertanyaannya kan. Tadi ambo sebut sebutkanlah 3 cara wahyu itu diterima oleh Nabi, 3 aja. Berbentuk manusia lewat tinggi. Apa Bu? Lewat apa tadi pertama? Jibrilnya berbentuk manusia, ya. Terus lewat mimpi. Lewat mimpi. Di balik tabir. Baik tabir ya, 100 Ibu. Ya. Nah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang menaikkan pondasi Ka'bah? Padahal Pak 3 orang nunjuk dong. 3 orang nunjuk, nak tahu dong. Sampai orang lah. Hafal. 3, pas 3. Tuh, satu. Siapa? Seorang aja. Iya, Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Ya. Tapi dia tidak bekerja sendiri, Bu. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa is, betul aja lah Pak. Dibagi-bagi hadiahnya. Wa Ismail, 2 orang dia. Nah, apa-apa Pak Leh? Bagi-bagi aja lah. Itu gesek-gesek pula enggak? Enggak. Nah, bapak-bapak, ada enggak yang hafal ayat yang tadi? Rezeki itu akan diberikan dari tempat yang tak diduga-duga. Itu pertanyaannya Kak Farid. Nah, pertanyaannya gini aja lah. Apa alasan orang kalau pada hari raya 2 kurban boleh dia tidak sholat Jumat? Apa? Ini ibu, jangan ibu lainnya bapak-bapak nih. Ini bapak, ini pak, ini pak. Alasannya adalah karena akses dia untuk ke tempat sholat itu sangat jauh, sehingga sangat merepotkan. Ya betul. Boleh. 2 lagi. Pertanyaannya gini. Duduk dulu dia. Rumah yang Allah yang paling pertama dibangun apa? Diangkat tangan lah, ini gampang. Itu Bapak. Apa hadiahnya, Pak? Tabung gas dengan tabung-tabungnya. Enggak. Cik deh lah. Pertanyaannya apa tadi ya? Ke sini. Tunggu, pikir dulu.
ada dua contoh yang saya sebutkan tadi tentang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, yang menjadi manasiknya gitu. Apa? Dua contoh saya sebutkan tadi. Dan keluarganya lah. Nggak tahu. Itu haji dan apa satu lagi? Yang tidak tadi selesai. Korban. Nah, kan itu manasik itu kan? Apa arti manasik itu artinya? Bidah. Nah, kasih Pak. Ibadahnya Pak RT. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian bil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.